Shalom. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya akan live lagi di part yang kedua tentang bincang-bincang kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua pada siang hari ini. Firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saudara-saudaraku, firman Tuhan Yesus mengizinkan perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, dan dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oh, haleluya, haleluya. Dahsyat saudara-saudaraku. Sebelum saya lanjut khotbah, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa saya berkata kepada Tuhan, tugas apa lagi yang akan kulakukan hari ini? Jadi puji Tuhan, ketika saya sudah jalan-jalan ke ruang-ruangan, ketemu dengan ibu-ibu, ya saya bercanda-canda dengan ibu, menanyakan ibu mau pakai apa, bagaimana keadaan ibu-ibu. Saya lanjut ke karena saya mendengar teman saya sakit, bahwa inilah pasien yang keempat yang Tuhan izinkan. Luar biasa saudara-saudara. Pasien ini sudah pernah saya layani saudara-saudaraku, tapi Tuhan izinkan lagi untuk saya melayani saudara-saudara yang kekasih. Jadi Tuhan izinkan lagi untuk saya melayani dia. Dia juga adalah teman sejawat saya, dan saat ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, saudaraku ya. Ini tentang kuasa kegelapan. Jadi lawan kita sekarang, Tuhan berfirman bahwa lawan kita sekarang bukan darah dan daging, tetapi penguasa kegelapan, saudara-saudaraku yang kekasih, pemerintah, penguasa dunia, dan kuasa kegelapan, serta itu adalah lawan kita sekarang. Jadi serta tipu muslihat silusi, saudara-saudaraku, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi pelayanan saya yang keempat ini Tuhan izinkan waktu saya berjalan sendiri. Saya ketemu dengan teman-teman, mau kemana kok? Saya mau pergi lihat teman saya. Ya, kamu dengan siapa? Saya sendiri. Tapi dalam hatiku saya tidak sendiri, karena ada Bapakku, para malaikat selalu menemaniku. Jadi saya tidak sendiri, saudara-saudaraku. Jadi saya minta maaf kepada partner saya tidak sempat menelponnya karena saya tidak lupa ya. Saya lupa karena saya mungkin akan berjalan sendiri. Jadi saya lupa untuk memperlihatkan kepada saudara saya, karena memang sudah ketahuan bahwa itu dia mempergunakan kuasa kegelapan ini. Jadi kuasa kegelapan itu dikirim oleh orang keluarganya juga, keluarga dari suaminya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi iparnya, mereka dulunya ya rukun sebenarnya, tetapi karena masalah tentang hak asuhnya dari anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka, jadi
mungkin merasa cemburu atau apa ya saudara-saudaraku. Jadi karena kakak ipar ini merasa cemburu, merasa kalau dia mengambil anak itu dia tidak diperhatikan lagi, tidak dikasih lagi dana untuk biaya biasanya. Jadi begini, itulah saudara penyebab yang utama sehingga mereka berbuat seperti itu. Dan pada saat itu saudara-saudara, pada saat saya mendoakan yang pertama itu, saya Roh Kudus berkata bahwa coba tanyakan keluarga dekatmu, siapa tahu ada, kamu harus meminta maaf kepadanya supaya kamu cepat pulih. Dan saudara saya ini berkata, oh barangkali itu kakak ipar saya, katanya begitu, barangkali itu kakak ipar saya. Jadi pada saat saya mendoakan, sebelum saya mendoakan, Tuhan menggerakkan, Roh Kudus menggerakkan bahwa dia harus menelpon. Jadi saat itu saya bertanya pada dia, ada nomor teleponnya enggak sama kamu? Dia bilang tidak ada sama saya. Tetapi puji Tuhan pada saat itu ada anaknya yang pertama itu dia punya nomor telepon tantenya. Jadi saya bilang telepon ke tantemu, nanti kita bicara sama dia. Ya luar biasa kuasa Tuhan ya. Jadi saya pada saat itu saya berbicara, saya bilang halo ibu, saya lupa namanya ya, tapi Mama Acok namanya, Mama Acok. Halo Mama Acok, bagaimana kabarmu? Maaf ini saya teman saya itu, saya mau saya bilang kalau ada salahnya teman saya ini tolong dimaafkan ya, tolong dimaafkan, kasihani dia, tolong dimaafkan. Tapi itulah rancangan Tuhan luar biasa saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat dalam pembicaraan itu dia bilang, kamu tidak ada salah, adikku tidak ada salahmu. Oh Mama Anu Wira itu baik sekali, Mama Anu gitu ya menurutnya ya. Oh iya, saya dulu juga batuk-batuk, saya minum jahe hitam atau kunyit hitam, kah itu yang menurut dia. Ya nanti saya kirimkan kok deh. Iya nanti saya bikinkan kok. Iya, dia bilang gitu ya, ngomongnya gitu ya. Saya masih ingat itu, yang saya masih ingat ya, yang saya bisa ceritakan saudara-saudaraku tentang pengalaman saya menangani pasien yang keempat ini, saudara-saudaraku yang luar biasa ya. Dan pada saat itu saudara-saudaraku, kelamaan dia, iya nanti saya kirimkan ke dia, iya nanti saya bikinkan kok jahe itu. Oh ada anu di situ, dia begitu katanya. Selesai itu lama kelamaan dia bercerita sendiri. Oh waktu kamu itu pergi di kampungmu itu ada yang kasih kamu makanan, ada yang kasih kamu minuman, kamu di situ. Ya, jadi dia ceritakan tentang dirinya sendiri, saudara-saudaraku. Jadi ini ceritanya pengakuan secara halus, saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat ya, Tuhan Yesus dahsyat. Jadi dia bercerita sama iparnya itu bahwa oh iya ada kayak sakit kamu makanan dan minuman, tapi ya karena ini teman saya polos, dia berkata begini, nah sama-sama aja makan dengan opanya Wira dengan semuanya. Lah dia jawab begini, saudara-saudara luar biasa ya. Inilah Lucy mengaku tapi masih halus ya. Dia bilang begini, oh tidak, kamu yang dituju, makanan itu kamu yang dituju. Iya, kamu yang dituju. Oh itu. Jadi dia sudah mengakui salahnya tapi masih secara halus, saudara-saudara yang luar biasa ya, saudara-saudaraku yang luar biasa. Dan pengakuannya yang lagi itulah mujarabnya Tuhan Yesus. Karena saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan menolong si Iskia ini, saudara saya ini. Tuhan akan memulihkan dia, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Dan puji Tuhan, katanya kemarin saudara-saudaraku yang luar biasa, dia menelpon kepada suaminya ya, teman saya ini, kebetulan itu adalah adiknya. Dia berkata, Bapak Wira, Bapak W, itu anakmu, itu Mama Wira, katanya suaminya merinding katanya suaminya. Mama Wira itu
disantet orang, diguna-gunai orang. Jadi kata adiknya ini merinding mendengarkan pengakuan Lucy, saudara-saudara, luar biasa ya. Jadi Lucy sudah mengaku tetapi masih memakai orang, belum mengaku tentang dirinya sendiri. Jadi, begitu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saya berkata sama si teman saya ini, karena saya sudah mendoakan, saya perjalanan saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya kerjakan, biarlah Tuhan sendiri akan menyatakan kuasanya, biarlah Tuhan sendiri akan berkarya. Saya berkata begitu saudara-saudaraku yang terkasih. Dan puji Tuhan ya, luar biasa ya, Tuhan baik. Saya ya, jadi ucapan yang dari mulut saya itu Tuhan yang ada, bahwa itu tuh bukan saya bilang, ini bukan saya, saudaraku, ini adalah kata Tuhan. Harus ada pengampunan, kita harus saling mengampuni, harus saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan lain, karena ini kamu punya keluarga sendiri. Dan rancangan Tuhan itu damai sejahtera akan terjadi, akan ada acaranya di rumahnya, katanya di rumah mertuanya akan terjadi bulan depan kalau Tuhan izinkan, saudara-saudaraku. Dan menurut adik saya ini sudah didoakan oleh hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu mengatakan ini guna-guna, ini santet, dan kamu akan muntah, sebut darah nama Yesus, keluar santet-santet, keluar roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi puji Tuhan, memang Tuhan dahsyat. Jadi Tuhan ya, ketika saya mendengarkan bahwa adik saya ini akan keluar, dan teman-teman saya berkata bahwa akan dia akan pergi di orang pintar. Jadi saya bilang, saya WA dalam grup kami, kebetulan ada grup kasih kami di dalam tempat kami kerja. Jadi saya bikin grup kasih itu untuk mempererat sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat itu kami buat supaya kami bikin iuran, setiap anggota itu 20.000, supaya kalau ada seperti yang sakit itu kami kunjungi, kami doakan, dan kami berikan sekedar saja, hanya tanda kasih saja yang kami bisa berikan, saudara-saudaraku yang luar biasa. Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus luar biasa. Dan pada saat itu luar biasanya dia sudah mengakui bahwa kepada kakaknya, adiknya sendiri, bahwa itu Mama Wira ada yang kasih santet, ada yang guna-gunai. Jadi dikasih makanan dengan minuman. Dan ini sudah pengakuan yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan diceritakan itu, sudah saya bilang, jadi saya bilang sama ini teman, kau harus mengampuni dia, adik, harus terjadi. Tapi dia bilang, saya takut kalau saya sampaikan sama Bapak Wira. Saya bilang, kau tidak usah takut, sampaikan kebenaran, karena tidak boleh ditutup-tutupi kebenaran. Kebenaran itu harus dibuka. Itu saya memberitahukan kepada adik saya ini. Dan puji Tuhan, mereka akan bertemu katanya nanti. Tapi saya bilang, kalau kamu disajikan makanan, kamu tidak usah makan lagi, kamu tidak usah makan. Kalau perlu kau belanja di luar kah, atau pergi di tempat lain. Saya sampaikan seperti itu, saudara-saudara yang terkasih, supaya tidak terjadi lebih dahsyat lagi perbuatan si Lucy ini. Dan memang ini teman sudah berencana, bahwa dia sudah beritakan semua kepada suaminya bahwa kenapa ya, saya tidak mau sama anak-anak, tidak mau katanya di rumah itu. Tetapi suaminya sudah bilang begini, kan ini acaranya orang tua kita, kenapa kamu mau pergi di rumah orang. Tapi saya sampaikan seperti ini, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa sampaikan saja secara halus, karena kalau kamu sudah kasih tahu bahwa perempuan yang memberikan makanan santet atau guna-guna itu ke kamu kasih tahu orangnya, supaya biarkan Tuhan yang berperkara. Tapi dia bilang, saya takut nanti ada terjadi peperangan. Tidak akan terjadi peperangan, tetapi Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan, dan kamu tak usah takut. Dan ya,
Itu saya sampaikan kepada dia, saudara-saudaraku, supaya terjadi. Dan saya bilang kamu harus pergi meminta maaf dan meminta ampun sama dia. Sekalipun kamu merasa benar, tetapi kita harus menjadi pemenang. Kalau kita yang meminta maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, Tuhan jadi pembela kita, saudara-saudaraku. Dan saya juga menceritakan pengalaman saya bahwa ketika saya juga diuji seperti itu, saya pergi mencari rumahnya itu dukun, dan saya di perjalanan itu saya sempat ditangkap polisi, kendaraan motor saya itu sempat dikasih jatuh, dan saya pokoknya banyak rintangan saya hadapi di perjalanan. Tetapi puji Tuhan semua itu bisa dilalui karena saya niat saya untuk selalu berbuat baik, dan apa yang saya diperintahkan saya lakukan karena saya mau baik, saudara-saudaraku. Dan itu prosesnya Tuhan menjalani kehidupan kita. Dan saya kasih memberi kesaksian bahwa saya juga mengalami seperti itu lebih daripada kamu. Jadi tidak usah kamu takut, kamu jalani, kamu minta maaf. Jadi sampaikan kepada suamimu bahwa perempuan yang dimaksud oleh orang yang menelpon itu adalah orangnya sendiri. Dia mengaku tapi dia masih memakai orang, dan itu luar biasa. Saya sampaikan seperti itu, saudara-saudaraku, supaya Tuhan bilang kita harus membuka kebenaran dan tidak boleh ditutupi hal-hal yang tidak benar, saudara-saudaraku ya. Hanya kebenarannya itu karena perlakuannya. Jadi itu, saudara-saudaraku. Jadi itu ya tentang kesaksian, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa pasien saya yang keempat inilah yang Tuhan tunjukkan. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dan hari ini Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kasih perintah apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi Tuhan berkata kepada Yudas bahwa Tuhan Yesus akan dipermuliakan di dalam Bapa, dan Bapa akan dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jikalau Allah dipermuliakan di dalam Bapa, maksudnya di dalam Tuhan Yesus, maka Allah akan dipermuliakan dia juga di dalam dirinya, di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang luar biasa firman Tuhan hari ini. Dan akan mempermuliakan dia yang segera, dan akan mempermuliakan dia segera. Jadi Bapa Yahweh itu di atas sorga akan mempermuliakan Yeshua Amasya, saudara-saudaraku, karena mereka adalah satu. Mereka bahwa anak dipermuliakan dalam Bapa dan Bapa dipermuliakan dalam anak. Ini maksudnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan akan mempermuliakannya dia dengan segera. Jadi itu akan terjadi segera, tidak lama lagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-sama dengan kamu. Jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, hai anak-anakku, tak lama lagi aku bersama-sama dengan kamu. Jadi sebelum Tuhan Yesus menyampaikan pesannya kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia akan tinggalkan kita dan dia akan bertahta di atas kerajaannya, saudara-saudaraku yang terkasih, dan menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-sama dengan kamu, dan kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang Yahudi bahwa kemana dia akan pergi, kita ya. Jadi Tuhan berkata,
Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-sama dengan kamu, dan kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, jadi ke tempat Tuhan Yesus pergi, kita akan mencari dia. Ini firman Tuhan ya, perkataan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Sebelum mereka berpisah, dan Tuhan Yesus sudah menyampaikan memang ini bahwa kita akan mencari Tuhan Yesus ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Jadi Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berada sekarang, tidak mungkin kita pergi kalau bukan Tuhan Yesus yang datang menjemput kita bersama-sama dengan dia di atas tahtanya yang kudus. Saudara-saudaraku, jadi di mana ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah mengatakannya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi dan orang Yahudi itu mengatakan bahwa tidak lama lagi dia akan naik ke surga, tidak lama akan pergi, kita akan mencari dia, kita akan berdoa dan mencari dia, karena tidak ada lagi dia bersama-sama dengan kita muka ketemu muka, karena kita bercakap-cakap langsung dengan Bapa Yahweh, kecuali ya Tuhan mengirimkan rohnya kepada kita untuk bertemu dengan dia. Itu ya, kita tiap hari ketemu, tetapi dengan rohnya kita tidak ketemu lagi secara tubuh jasmaninya ketika masih dia memakai tubuh manusia, tetapi sekarang yang ada adalah tubuh rohania. Saudara-saudaraku yang terkasih, tubuh rohnya yang kudus, saudara-saudaraku. Jadi aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Jadi Tuhan sudah berpesan, Tuhan sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kita suatu saat kita mencari dia. Jadi saat ini kita mencari Bapa Yahweh. Kalau kita berdoa, kita berbicara dengan dia, saudara-saudaraku yang kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku pula. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula. Jadi perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah saling mengasihi, saling menyayangi satu yang lain. Ini adalah perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, melakukan perintahnya, menjalankan perintahnya. Itu mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, orang yang mengolok-olok kita, orang yang menganiaya kita, orang yang berusaha untuk menjauhkan kita dari semua. Kita, Tuhan berkata siang hari ini, kasihi mereka. Jadi saya berdoa untuk saudara-saudaraku yang menganiaya aku, yang berusaha untuk memisahkan aku dari Bapa Yahwehku. Aku mendoakan dia, Tuhan Yesus ampuni dia, Tuhan Yesus kasihani dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan sadarkan mereka, biarlah mereka bertobat dan mereka mencari Tuhan yang benar. Jangan mengandalkan agama, karena agama tidak akan menyelamatkan, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan, saudara-saudara. Dia adalah penyelamat kita, dia adalah juru selamat manusia, dia yang satu-satunya siratal mustaqim, jalan lurus yang akan jalan menuju ke surga. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Jadi bukan agama, saudara-saudaraku, yang akan menyelamatkan kita, bukan karena kita siapa apa ya bahasa agamaku yang apa. Tidak, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan berkata bukan agama yang akan menyelamatkan, tetapi karena belas kasihan Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Perintahnya itu memang berat, saudara-saudara. Mengasihi musuh itu luar biasa loh. Bagaimana ya kalau kita mengasihi orang musuh yang membenci kita, orang yang menganiaya kita, yang ingin menghancurkan kita. Aduh, luar biasa, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus.
bahwa mengasihi itu musuh yang sangatlah berat, tetapi ini adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengasihi musuh kita, kita harus mengasihi orang yang membenci kita, kita harus mengasihi orang yang telah ingin menganiaya kita, yang ingin menghancurkan kita. Kita harus mengasihi dan mendoakan supaya dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya orang lain, karena Tuhan mengasihi setiap manusia. Dia tidak pandang agamanya, dia tidak pandang itu rasnya, dia tidak pandang pangkatnya, tetapi dia mengasihi. Yang penting saudara-saudaraku mau bertobat dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus, ampuni saya, kasihani saya percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, saya percaya Tuhan adalah Siratal Mustaqim, saya percaya Tuhan Yesus adalah Hakim Mahdi, saya percaya Tuhan Yesus adalah Isa Al-Masih, ya anak Maryam. Ya, harus percaya bahwa bukan agama, saudara-saudaraku, tidak ada agama apapun di dunia ini, tidak ada agama yang bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus Siratal Mustaqim, jalan lurus itu yang akan menyelamatkan. Dia adalah Yesus Kristus, dia adalah Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Masiah. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik, saudara-saudaraku. Jadi lakukanlah perintah baru itu untuk kita saling mengasihi musuh kita. Kita meminta ampun kepada musuh kita, kita meminta maaf kepada musuh kita. Jadi kita mengatakan, maafkan saya kalau saya mungkin saya yang salah atau perkataan saya salah. Kita yang meminta maaf kepada mereka, supaya Tuhan dinyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya mereka tahu kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi marilah kita lakukan apa yang Bapak Yahweh perintahkan kepada kita, bahwa kita harus melakukan perintah kasih, saling mengasihi saudara. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kamu sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita, sudah mengasihi kita, sudah dia mengorbankan tubuh, roh, jiwa, raganya hanya untuk kita, anak-anaknya. Kita anak-anaknya yang dikasihi. Jadi kita bersyukur, saudara-saudaraku, kita menjadi orang-orang yang dipilih dia, sudah dipakai dia. Tetapi jangan, tetaplah kita setia, tetap setia, taat kepada sampai dia datang kedua kalinya, saudara. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita melakukan seperti Bapa yang telah memberikan contoh kepada kita, saudara-saudaraku. Kita mengasihi sesama kita seperti Bapa telah mengasihi. Sekalipun dia diolok-olok, sekalipun diserang oleh semua para ahli-ahli Taurat, pada imam-imam, tetapi dia tetap mengasihi mereka, karena dia tahu bahwa itu adalah anak-anaknya. Anak-anaknya sering berbuat salah, anak-anaknya sering berbuat dosa, dan dia tetap mengasihi mereka. Dia tidak melawan, saudara-saudaraku. Dia tidak pakai pedang untuk melawan. Ya, aku yang Tuhanmu, kenapa kamu melawan saya? Tetapi dia mengajari kita untuk merendahkan diri, saudara-saudaraku. Kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah Bapa kita yang luar biasa, Bapa kita yang dahsyat. Dia tidak memakai pedang untuk melawan anak-anaknya, tetapi dia berkata, aku mengasihimu anak-anakku, lakukanlah apa yang sudah aku ajarkan. Aku tidak memakai kekuasaanku, aku tidak memakai kekuatanku. Tidak, Tuhan Yesus tidak memakai. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Bapa kita itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa, dia baik, sungguh baik. Marilah kita lakukan perintahnya. Marilah kita mengasihi dia dengan segenap hati kita, dan kita melakukan perintahnya. Apa yang diperintahkan kepada kita, kita lakukan dengan segenap hati kita, setia dan taat melakukannya, supaya kita semakin diberkati, supaya kita tetap semakin diajar, semakin Tuhan selalu mengingatkan bahwa emas yang akan dimurnikan akan semakin ditempa, semakin dimasukkan ke dalam hati, semakin ditempa, maka emas itu akan semakin murni. Begitu pula lah kita. Tuhan memberikan perumpamaan itu supaya kita mengerti bahwa semakin kita diuji, semakin kita dicobai, semakin kita diproses, Tuhan akan memakai kita secara luar biasa, saudara-saudara. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih di hadapan Tuhan Yesus kita. Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang dahsyat.
bahwa semua manusia ciptaannya adalah yang dikasihi. Tidak dia bedakan agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, apa itu agama apa yang baru lagi itu. Tetapi semuanya dikasihi, atau orang yang tidak beragama tuh agama pun itu dia kasihi, karena semua itu adalah ciptaannya. Dia tidak pandang, dia tidak memandang siapapun, tetapi dia memandang hati kita, dia mengasihi kita, jiwa kita, karena kita ini adalah anak-anaknya, saudara-saudaraku. Dan untuk gitu, saudara-saudaraku, marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita. Kita lakukan perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah baru itu tidak memang sangatlah berat, karena mengasihimu itu sangat berat, tetapi lakukanlah itu, saudara-saudaraku, dengan taat dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyayangi kita, dan biarlah namanya semakin dimuliakan, namanya semakin ditinggikan. Saya minta maaf kepada saudara saya, Ibu Else, maafkan saya tidak sempat menelponmu tadi atau memberitahu tadi untuk mengunjungi, karena saya sudah bilang bahwa partner saya Ibu Else sekarang untuk mendoakan orang-orang sakit, untuk melayani orang-orang sakit. Tapi saya minta maaf saudara-saudaraku, kalau Tuhan izinkan, karena saya tahu saudara-saudaraku bisa melihat, tolong maafkan aku, saudariku, adindaku yang cantik, maafkan kakandarmu ini tidak mau sempat memberitahumu ya tadi kalau saya mau pergi pelayanan. Jadi saudara-saudaraku, nyatakanlah kemuliaan Tuhan lewat perbuatan. Kalau kita melakukan perbuatan kasih kepada sesama kita, maka di situ akan terpancar bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Kita adalah anak-anak pemenang. Kita adalah anak yang terpilih, anak yang telah dikasihi, anak yang selalu digendong, anak yang selalu dituntun, anak yang selalu diajar. Semakin sering jadi di manakah ada anak yang tidak diajar oleh orang tuanya, dan kita ini adalah anak-anak yang selalu diajar oleh Tuhan Yesus, anak yang selalu dibimbing oleh Tuhan Yesus, karena kita dikasihinya. Dan mari kita memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan berkata, kalau kamu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepadamu, kamu pun akan diampuni. Dan itulah janji Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Kiranya Bapa Yahweh semakin dimuliakan, semakin ditinggikan, semakin diagungkan, semakin dibesarkan, semakin disanjung, semakin dimuliakan, semakin dikasihi oleh anak-anaknya. Dan biarlah namanya tetap diagungkan, dimuliakan di seluruh dunia, dan kita tetap memberitakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengasihi Dianya di dalam segala keberadaan hidup kita. Terpujilah nama Bapa Yahweh. Biarlah kita semakin diberkati, semakin diajar, semakin diproses sebagaimana Tuhan kehendaki. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Bapa Yahweh. Ya saudara-saudaraku, kita menyanyi dari ucap syukur dan puji-pujian dengan sembahyang dan berdoa. Ini itu lagu lama, kita pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagai kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih yang takkan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biar lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidup-Mu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap.
Namun kasih demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Oh haleluya, haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia semakin dimuliakan, semakin ditinggikan. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita selalu dibaharuinya dan dituntunnya dan diajarnya. Oh haleluya, haleluya, haleluya.